Merdeka! Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman kepala desa hari ini bisa berkumpul di kantor DPRD. Puluhan kepala desa di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menggeruduk kantor DPRD pada Senin 17 November 2025. Mereka menuntut penjelasan atas pernyataan anggota DPRD Banyuwangi dari Partai Gerindra yakni Suwito yang menyebut 80% kepala desa adalah koruptif. Pernyataan itu disampaikan dalam konteks penyaluran bantuan sosial. Dan untuk mengetahui lebih lengkapnya terkait berita ini, Tribuners saat ini telah terhubung dengan kami, yakni Aflahul Abidin, reporter dari Tribun Jatim Timur. Halo rekan Aflahul. Halo rekan Alvin, selamat siang Baik, Tribuners dimanapun Anda berada. siap. Aflahul bisa dijelaskan mungkin seperti apa kronologi kedatangan puluhan kepala desa yang menggeruduk begitu ya kantor DPRD Banyuwangi dan sebenarnya apa tujuan mereka? Baik, benar sekali Alvin. Jadi kemarin pada hari Senin 17 November 2025, puluhan, mungkin sekitar 80 kepala desa dari 25 kecamatan di Kabupaten Banyuwangi datang menggeruduk kantor DPRD Banyuwangi untuk meminta klarifikasi dari eh, salah satu orang anggota DPRD Banyuwangi bernama Suwito dari Partai Gerindra yang sempat menyatakan bahwa memberi pernyataan ke publik bahwa sekitar 80% kepala desa itu adalah koruptif begitu, dan pernyataan tersebut kemudian viral di media sosial sehingga membuat kades-kades tersebut tidak terima dan meminta penjelasan langsung dari Twitter serta dari para pimpinan DPRD terkait statement tersebut. Para anggota atau para kepala desa ini datang kemarin sekitar pukul 10 pagi dan mereka sempat berkumpul di halaman parkir DPRD Banyuwangi untuk menyampaikan aspirasi mereka. Kemudian mereka keseluruhannya diajak dalam pertemuan dalam sebuah ruangan secara tertutup dengan anggota DPRD yang dimaksud dan juga para pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi. Pertemuan berlangsung sekitar mungkin sekitar 1 jam, dan setelah itu kepala desa ini kembali keluar ke area awal mereka berkumpul, juga turut datang ke lokasi yakni para pimpinan DPRD Banyuwangi serta anggota DPRD atas nama Suwito yang mereka mintai terkait klarifikasi tersebut. Setelah Suwito memberikan klarifikasi, para kepala desa menyampaikan untuk menerima permintaan maaf dan klarifikasi tersebut sehingga mereka akhirnya membubarkan diri dan aksi yang berlangsung di DPRD Kabupaten Banyuwangi tersebut selesai dengan aman dan damai. Begitu Alvin. Baik, disebutkan oleh Anda tadi ya begitu bahwa masa ini dan juga anggota DPRD Suwito melakukan pertemuan tertutup begitu ya selama 1 jam. Dalam pertemuan itu, Afla, apa saja yang dibahas oleh kedua belah pihak serta apa saja yang mereka hasilkan dari pertemuan klarifikasi ini? Baik, Alvin, jadi benar bahwa pertemuan itu diikuti oleh hampir seluruh kepala desa diajak masuk dalam ruang rapat yang sebenarnya tempatnya tidak terlalu luas sehingga banyak dari kepala desa lain yang memang menunggu di luar karena memang tempatnya cukup terbatas. Mereka ditemui 4 jajaran pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi serta Suwito juga turut hadir dalam pertemuan tersebut. Menurut informasi yang kami terima dalam pertemuan tersebut, pihak para kepala desa menyampaikan melalui perwakilan mereka menyampaikan apa sebenarnya motif dari Suwito untuk memberi keterangan seperti itu, keterangan bahwa 80 kades itu koruptif, dan mereka juga menuntut permintaan maaf dari Suwito. Dalam pertemuan tersebut juga Suwito menyampaikan permintaan maafnya, juga meralat atau mencabut kata-kata yang sempat ia sampaikan sehingga kemudian menjadi viral dan membuat resah para kepala desa. Setelah kesepakatan tersebut diterima atau permintaan maaf itu diterima, para kepala desa pun beserta para perwakilan anggota dewan yang hadir keluar dari ruang rapat dan berkumpul lagi ke area parkir utama tempat mereka awal berkumpul. Dan pertemuan tersebut memang berlangsung cukup uh, cepat karena memang uh, masa ini begitu banyaknya masa sehingga tidak semua kepala desa bisa masuk ke ruangan, dan banyak dari kepala desa yang menunggu dari hasil pertemuan tersebut di area luar dari tempat pertemuan. Begitu Alvin. Baik, rekan Aflah, terkait permohonan maaf dari Suwito ini apakah ada poin-poin khusus yang dijanjikan dan kemudian bagaimana tanggapan para kepala desa terhadap permintaan maaf tersebut? Baik Alvin, jadi setelah menemui para perwakilan kepala desa di satu ruangan tersebut, Suwito
memutuskan untuk ikut keluar bersama para kepala desa. Kemudian dia membawa mikrofon dan menyampaikan, pertama dia menyampaikan bahwa permohonan maaf atas kesalahan ucapan yang dia sampaikan dalam statement yang viral tersebut. Kemudian dia juga mencabut kata-kata yang sempat disampaikan itu dan meminta akun-akun di media sosial yang memviralkan ucapan-ucapan dia untuk bisa mengklarifikasi atau bisa mencabut unggahan tersebut agar suasana di Kabupaten Banyuwangi khususnya di lingkungan perpolitikan tidak semakin keruh. Kemudian Suwito juga menegaskan bahwa tujuan utama dia adalah untuk menjaga Kabupaten Banyuwangi supaya aman dan supaya maju dan supaya bisa berjalan sesuai dengan koridor pemerintahan yang berlangsung termasuk di tingkat desa maupun di tingkat kabupaten. Begitu Alvin. Meskipun telah meminta maaf, Afla, dari pihak Suwito pun apakah memberikan penjelasan terkait pemicu penggerudukan gedung DPRD ini, yakni terkait ujaran atau ucapan yang menyebut 80% kades koruptif. Apakah Suwito memberikan penjelasan atau hanya sekedar mencabut pernyataannya dan juga meminta maaf, Afla? Baik, Alvin. Jadi poin utamanya Suwito memang menyampaikan permintaan maaf dan menyampaikan pencabutan dari ucapan dia yang sebelumnya viral tersebut dan tidak memberikan detail asal muasal dari pernyataan 80% kades koruptif tersebut. Tapi memang bisa jika harus dirunut dari belakang, pernyataan tersebut disampaikan Suwito terkait berlatar belakang dari temuan yang ia akui. Suwito menemukan adanya dugaan-dugaan praktik penyalahgunaan atau praktik yang tidak benar dalam proses penyaluran bantuan sosial di desa-desa dan ia mengakui bahwa pernyataan tersebut salah, kemudian ia ralat dan mencabut pernyataan tersebut dan ia pun meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi serta mengajak seluruh kepala desa untuk kembali bersatu dan tidak terprovokasi dengan penyampaian dari pihak-pihak luar terkait dengan statement yang sempat viral tersebut. Begitu Alvin. Baik, meskipun akhirnya Suwito tidak memberikan penjelasan secara gamblang begitu ya terkait ucapan yang ia sampaikan, namun akhirnya kedua belah pihak telah berdamai dan kondisi menjadi kondusif begitu ya rekan Afla ya. Baik, terima kasih rekan Betul. Aflahul Abidin, wartawan dari Tribun Jatim Timur melaporkan langsung dari Banyuwangi, Jawa Timur. Datang ke gedung Dewan dalam rangka silaturahmi. Yang kedua, klarifikasi terkait dengan pernyataan salah satu oknum anggota Dewan. Alhamdulillah, semua apa yang disampaikan di TikTok maupun di medsos yang begitu bikin heboh Banyuwangi, semuanya persoalannya sudah jelas dan apa yang disampaikan itu tidak benar. Ini yang harus digarisbawahi, itu yang disampaikan oleh Bapak Suwito selaku anggota Dewan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Poin yang membuat para kepala desa kurang berkenan apa sih Pak dalam pernyataannya itu? Pernyataannya itu adalah 80% kepala desa se-Kabupaten Banyuwangi melakukan pemotongan sehingga per transaksi mendapat keuntungan 24 juta. Itu dasarnya dari mana kita bingung. Ternyata kita tanya di dalam ruangan tadi itu hanya kepleset lidah. Itu kesimpulannya. Itu, Pak. Insya Allah itu tidak ada. Tadi kan Pak Suwito sudah minta maaf. Mungkin sikapnya para kepala desa mungkin seperti itu. Saya kira kita ini kan semua adalah para pemimpin desa. Kalau sudah ada permohonan maaf, yes, insya Allah sementara ini kita terima, kita lapang dada semuanya. Karena beliau sudah jelas terang-terangan di hadapan kita semua sudah menyampaikan permohonan maaf. Saya kira itu. Dan sudah clear Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman kepala desa hari ini bisa berkumpul di kantor DPRD untuk meluruskan segala permasalahan dan silaturahmi, saling juga mengisi apa kekurangan kita masing-masing, baik dari kepala desa maupun anggota DPR. Terkait masalah pernyataan saya yang kemarin adalah yang lagi viral, saya sampaikan yang pertama, saya atas nama pribadi
apa yang saya katakan itu salah, saya sebagai manusia biasa memohon maaf. Tidak ada kegiatan apapun dalam hidup saya. Saya hanya kepingin Banyuwangi, baik kepala desa ataupun anggota DPR, bisa melayani rakyatnya dengan baik. Pernyataan saya yang 80% kepala desa Banyuwangi mengkorupsi dana bansos itu salah. Dalam posisi itu saya sebagai pribadi saya mohon maaf, saya cabut kata-kata saya, tapi dengan harapan mari kepala desa dan anggota DPR bergandengan tangan untuk mengawal program pemerintah pusat agar sampai ke sasarannya. Okay. Untuk yang di TikTok segera di TikTok. Ini sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada kepala desa dan teman-teman anggota DPR dan media keseluruhan. Mari jaga Banyuwangi supaya kondusif, Banyuwangi aman, Banyuwangi sejahtera, dan kita bisa pengabdian dengan baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.